Selamat pagi, Shalom. Ya, kita bertemu kembali di ibadah KPAR di Jemaat GKJW Jombang. Nah, saat ini saya bersama-sama dengan teman-teman yang ada di GKJW Jombang. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh diperkenalkan ya, Kak Safa, Kak Neta, Eja, Raras. Oke, kita juga bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan Bapak Simon dan juga saya, Bu Putri. Oke, sebelum kita masuk ibadah, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapak memberkati kami, Bapak melindungi kami di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Minggu ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, dan ibadah kami dasari di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita pujikan dengan penuh sukacita. Kita bangkit berdiri ya, semuanya bangkit berdiri, yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita bangkit berdiri untuk kita pujikan, oh sukacitaku. Ikuti gerakan kakak-kakak yang ada di sini ya. Oke, Pak Simon, mari kita pujikan, oh sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam pam pam. Tuhan Allah di tengah kita besar besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar besar besar. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku.
Untuk berikutnya, mari teman-teman, sekarang sudah tanggal 15. 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Kira-kira yang keberapa ya? 76. Betul, 76. Iya. Ya, berarti sudah tua ya? Iya. Untuk itu kita bersama-sama saat ini kita kembali mencintai Indonesia karena sudah 76 tahun kita merdeka. Ya. Tuhan mencintai semua bangsa, terlebih-lebih mencintai bangsa Indonesia. Mari kita kembali berdiri, kita pujikan Tuhan cinta segala bangsa. Semua bangsa di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta Indonesia, bangsaku yang tercinta. Sabang sampai Merauke semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta bangsaku Indonesia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kita ulangi satu kali lagi ya. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta Indonesia, bangsaku yang tercinta. Sabang sampai Merauke semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta bangsaku Indonesia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Oke, masih kita pujikan nama Tuhan. Kita ingat sekarang beberapa hampir 1,5 tahun ini kalian tidak bersekolah kan? Ya, karena apa? Kenapa? Corona, COVID ya. Enak enggak di rumah? Gak enak. Enak enggak sekolah online? Gak Enak rebahan gitu kok. Ya, karena kita saat ini masih prihatin, masih bersedih karena banyak korban yang harus jatuh karena
pandemi ini, kita tidak bisa bersekolah, kita bisa bekerja dengan baik. Ya. Mari ini dijadikan suatu renungan bagi kita. Kita doakan Indonesia supaya semua ini segera berlalu, kita bisa beraktivitas kembali, kita bisa sekolah lagi, kita bisa bekerja lagi. Kita pujikan, kita doakan Indonesia semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesungguhan hati, mari kita bersama-sama pujikan ini seperti kita berdoa. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi
Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika hari ini kami boleh beribadah dan akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai kami semua dengan urapan yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan ruang pemberitaan firman-Mu sampai dengan nanti selesai. Tuhan yang memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami akan menyambut firman-Mu. Amin. Baik anak-anak, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Esra pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Amin. Berbahagialah setiap kita yang masih diberikan kesempatan untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih bagi mereka yang menghidupi firman itu dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan sama-sama ibadah mendengarkan firman Tuhan dengan tema Setiaku pada negeri, setiaku pada Tuhan. Allah memberi kemerdekaan, kesetiaan menguatkan kemerdekaan. Ayo sama-sama kita duduk tenang, kita mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita tadi sudah baca Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Dari sana kita mau belajar. Kadangkala di saat kita dalam situasi kejepit, situasi yang tidak mengenakan,
tertekan. Rasa-rasanya kok Tuhan tidak ada di pihak saya ya? Tuhan kemana? Apa saya dibiarkan sendiri sama Tuhan? Tuhan apa tidak dengar ya doa-doa saya? Oh Tuhan tidak lihat saya lagi kesulitan. Tapi dari kitab Esra pasal 1 kita mau belajar. Di saat bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babilonia, Tuhan menggerakkan Kores untuk mengizinkan Israel keluar dari Babilonia. Apakah itu hanya karena keinginan Kores semata? No, tidak. Ada campur tangan Tuhan yang menggerakkan hati Kores. Tuhan membersamai bangsa Israel saat itu. Dari sana kita belajar bahwasannya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia. Tuhan ternyata tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Terbukti Esra pasal 1 ayat yang pertama menyampaikan Tuhan menggerakkan hati Kores. Kemerdekaan bangsa Israel yang dinikmati saat itu adalah campur tangan Tuhan. Kesetiaan Tuhan ternyata begitu luar biasa, adik-adik. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan juga sedang meninggalkan bangsa Indonesia? Melalui perjalanan bangsa Israel keluar dari Babilonia, melalui campur tangan Tuhan, menggerakkan hati Kores, kita dapat memetik sebuah pelajaran kembali. Kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan senantiasa mengiringi perjalanan bangsa Israel. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kesetiaan Tuhan selalu dinyatakan. Maka Tuhan tidak minta lebih. Tuhan hanya minta kesetiaan Israel balik. Setia adalah percaya kepada Allah dan tinggal diam dalam setiap ajaran-ajaran Tuhan. Kesetiaan Tuhan senantiasa kita rasakan. Tapi pada kenyataannya, apa yang kita berikan? Adik-adik, di tengah-tengah situasi saat ini, 2 hari lagi, bangsa Indonesia kita akan merayakan ulang tahun. Seperti yang disampaikan pemimpin pujian tadi, masih ingat? Kita akan merayakan 76. Sudah bukan waktu yang muda lagi. Di tengah-tengah situasi yang saat ini mungkin serasa berat, pandemi. Apakah salah ketika kita nanti tanggal 17 di mana-mana di seluruh Indonesia akan merayakan sukacita itu dengan euforia yang macam-macam bentuknya? Siapa yang masih ingat masa kecilnya ikut lomba makan kerupuk? Siapa yang masih ingat? Kalau ada tepuk tangan, ayo masukkan pakunya ke dalam botol. Masih ingat kan? Apakah itu salah? Tidak, sah-sah saja kita merayakan kemerdekaan dengan cara demikian. Tapi perlu kita ingat, kemerdekaan kita yang kita nikmati selama 76 tahun ini, siapa yang memberikan? Yang ke-76 ini yang memberikan hanya Tuhan. Itu bukan karena kita mengupayakan sendiri, tidak. Tapi Tuhan berkarya di tengah-tengah kemerdekaan bangsa Indonesia sama seperti Tuhan berkarya di tengah-tengah kemerdekaan bangsa Israel. Tuhan menggerakkan Kores di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tuhan memakai para pahlawan yang saat itu berjuang untuk merebut kemerdekaan. Seseorang yang dijajah itu tidak enak.
Kita tidak bisa bebas seenaknya menentukan hidup kita. Tapi Tuhan ada di tengah bangsa Indonesia memberikan kemerdekaan. Apa yang bisa adik-adik lakukan? Nah, kita bisa belajar kesetiaan Tuhan yang senantiasa mengiringi bangsa Israel. Demikian juga bangsa Israel kembali taat kepada Tuhan. Hanya satu yang Tuhan minta. Tetap dalam jalan Tuhan dan percaya hanya kepada Tuhan. Saat seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Adik-adik coba bisa apa? Mengisi kemerdekaan apa hanya dengan tepuk tangan dan teriak-teriak, "Oh, merdeka, merdeka, merdeka." Apakah juga cukup begitu? Tentu tidak. Ada satu contoh yang bisa kita lakukan sebagai remaja-remaja Indonesia, remaja-remaja GKJW. Taati apa yang saat ini sedang digerakkan oleh pemerintah. Di tengah situasi pandemi, taati prokes. Keluar rumah, silakan gunakan masker. Bisakah kita seperti itu? Oh, aduh, ngap Bu kalau pakai masker. Aduh, capek Bu, harus berkali-kali cuci tangan. Nggak halus lagi tangan saya, kena sabun terus, kena sanitizer terus. Tapi ketika kita taat prokes, itu adalah salah satu wujud kita taat sama pemerintah dan kita taat sama Tuhan. Gunakan waktumu dengan baik. Meski saat ini pandemi, isilah kemerdekaan itu dengan hal-hal yang sangat menggembirakan dan bermanfaat bagi orang banyak. Sekolah online capek, bosen, iya. Tapi itu adalah langkah kita untuk membawa bangsa Indonesia ini segera keluar dari pandemi ini. Remaja-remaja bangkit, isilah kemerdekaanmu, apa yang sudah Tuhan berikan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Bangkit, setialah kepada bangsamu, setialah kepada Tuhanmu. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdoa yuk. Terima kasih ya Tuhan untuk kemerdekaan yang kami punya. Itu hanya karena anugerah yang Tuhan berikan di tengah-tengah bangsa negara kami, Indonesia. Kami mau mengisi kemerdekaan ini, menjaga kesetiaan kami, setia pada negeri kami, setia kepada Tuhan kami. Berkati setiap anak-anak remaja dimanapun mereka berada. Supaya boleh di tengah masa pandemi ini, mereka tetap kreativitas, mereka tetap mengisi dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, biarlah tangan kasih Tuhan yang terus menyertai kami semua. Kiranya kasih karunia Allah dan daripada-Mu ya Tuhan menyertai kami sekalian. Haleluya, amin. Saatnya kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan persembahannya? Oke, mari kita bersama-sama sambil mengumpulkan persembahan, kita pujikan bawa persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi,
kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dan segala ucapan syukur, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan memberkati kami dan kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Bapa, persembahan ini berkenan di hadapan Bapa dan berbau harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Bapa memberkati apa yang menjadi persembahan kami. Berkati juga orang tua kami yang sudah bekerja untuk kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Semua kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah di hari Minggu ini. Mari kita bersama-sama mengakhiri dengan kita menerima berkat yang daripada Tuhan yang demikian. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera Allah Bapa Putra dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian umat-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena ibadah kita sudah kita selesaikan dengan baik. Mari bersama-sama bangkit berdiri, kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ketemu lagi di ibadah minggu depan. Mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari.